Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat dan dapat bisa ke sekolah. Nah, hari ini Ibu absen dulu sebentar. Suki ada? Hadir, Bu. Siti Aisyah? Hadir, Bu. Heni? Hadir, Ibu. Nurul? Hadir, Bu. Arbainah? Hadir, Bu. Linda? Linda? Ada, Bu. Linda ada. Herlina? Hadir, Bu. Rahmi? Hadir, Bu. Yeni? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ke sekolah. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ada siapa tadi yang datang lebih awal? Rahmi, Ibu. Ibu Rahmi. Rahmi, tolong pimpin doa untuk teman-temannya. Tinggi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ya, terima kasih Rahmi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu minta kalian rapikan dulu pakaiannya dan periksa di bawah mejanya apakah ada sampah yang berserakan agar kelasnya bersih supaya kita belajarnya dengan nyaman. Sudah pada sampah? Tidak ada, Ibu. Sudah bersih semua, Kalau Bu. begitu silakan berdiri. Kemudian kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar. Mungkin videonya tidak bisa diputar, kita nyanyikan biasa saja. Ya, Ibu. Ibu nyanyi biasa aja. Nah, ya, kita mulai. Indonesia
airku, tanah tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan Bangsa dan tanah tanah air. air. Marilah kita Bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeri bangsa rakyatku semua. bangga jiwanya, bangga dengan Indonesia. Indonesia negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Ya, terima kasih untuk kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Nah, apakah kalian ingat pelajaran apa? Apakah kalian ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita sudah membahas tentang daur hidup katak. Iya, kemarin kita sudah membahas daur hidup katak. Hari ini kita membahas tentang daur hidup nyamuk. Untuk tujuan pembelajaran yang ada hari ini, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kalian juga dapat menemukan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Kalian juga mampu membuat poster dan dengan informasi yang didapatkan. Serta kalian mampu menentukan saran tentang menjaga kebersihan, serta dapat menceritakan pengalaman memberikan saran. Nah, Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah digigit nyamuk? Karena Ibu sampai bentol-bentol, Bu. Pernah. Pernah. Nah, kemudian kalau kalian pernah digigit nyamuk, bagaimana perasaan kalian saat digigit nyamuk? Gatal, Bu. Gatal, iya. Biasanya nyamuk setelah menggigit kita, badan kita bisa merah dan bentol, kemudian yang kita rasakan itu gatal. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca teks yang ada di sini dulu. Heni, tolong bacakan tentang pertumbuhan nyamuk. Ya, Ibu. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Sudah, Ibu. Ya,
Terima kasih untuk Heni. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang pertumbuhan nyamuk dan membahas poster. Nah, sekarang ada fakta-fakta tentang nyamuk. Ibu bacakan. Nyamuk adalah serangga yang memiliki lebih dari 3.500 spesies yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia dan hewan untuk mendapatkan darah yang diperlukan sebagai sumber protein untuk menghasilkan telur. Kemudian, nyamuk memiliki waktu hidup yang relatif singkat, serta nyamuk menggunakan indera penciuman dan penglihatan mereka untuk menemukan mangsa. Jadi, di dunia ini cuma lebih dari 3.500 macam jenis nyamuk. Dan yang menggigit kita itu hanya nyamuk betina. Bukan hanya manusia yang digigit oleh nyamuk, tapi hewan pun juga digigit oleh nyamuk. Nyamuk juga memiliki waktu yang singkat hidupnya. Jadi umur nyamuk tidak panjang, serta nyamuk menggunakan penciuman dan penglihatannya untuk menggigit mangsanya. Di sini ada proses daur hidup nyamuk. Terdengar suaranya? Terdengar. Suaranya terdengar? Oh, Dengar, Bu. suara video apa, atau Bu? suara Ibu? Suara video. Tidak terdengar, Bu. Suara video terdengar? Tidak, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak keluar suaranya, Bu. Dijelaskan aja, Bu, bila tidak terdengar. Berupa PPT-nya, Bu. Ibu, dijelaskan aja bila videonya tidak keluar. Karena kelamaan jedanya, Bu. Kalau suaranya tidak keluar, mohon maaf, kalian cuma bisa melihat gambarnya saja ya. Ya, Ibu. Nah, ini proses metamorfosis nyamuk. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga kepompong, dan yang keempat nyamuk dewasa. Nah, ini disebut dengan metamorfosis dan siklus hidup dan metamorfosis nyamuk. Nah, ini proses pertama, telur nyamuk. Nah, nyamuk meletakkan telur-telurnya di genangan-genangan air. Sangat kecil ukurannya, ukuran telur-telur nyamuk yaitu milimeter.
Waktunya akan menetas selama sekitar 1-2 hari. Nah, ini larva atau jentik-jentik yang sering kita lihat. Nah, ukuran larva sangat kecil. Susah untuk kita lihat, susah kita amati. Nah, bentuknya kecil, memanjang. Ini keluar, menetas setelah 1-2 hari tadi. Dia akan menyelamatkan diri dengan cara menyelam. Larva nyamuk berkisar selama 4-5 hari, tergantung dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ini mau berubah menjadi pupa atau kepompong. Ini berubah. Nah, ini pupa yang ingin berubah menjadi nyamuk. Bentuknya sangat kecil. Nah, ini mau berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk akan keluar dengan sangat hati-hati. Setelah keluar, nyamuk beristirahat sebentar untuk mengeringkan sayapnya. Nyamuk setelah tubuh mengeras, nyamuk akan terbang untuk memulai kehidupan barunya. Mereka akan terbang untuk mencari nektar di sekitar wilayah yang mereka keluar tadi. Nektar adalah sebagai sumber energi untuk nyamuk beraktivitas. Ini nyamuk jantan muncul terlebih dahulu sebelum nyamuk betina menyelesaikan fase pupanya. Nah, ini menghisap nektar-nektar yang ada di sekitar.
Nah, nyamuk betina akan keluar untuk mencari darah. Nyamuk yang menghisap darah adalah nyamuk betina, karena ini membutuhkan protein pada saat masa bertelurnya. Jadi nyamuk mempunyai metamorfosis yang sempurna. Ini telur menetas. Jadi larva atau jentik-jentik berkembang kemudian menjadi pupa atau kepompong. Ini mau berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah keluar, mereka akan mengeringkan sayapnya dan mengeraskan tubuhnya untuk terbang. Begitu seterusnya. Nah, ini tadi adalah video pembelajaran tentang daur hidup nyamuk. Di mana tadi mereka hidup di air. Nah, untuk daur hidupnya, Henny bisa sebutkan apa saja tadi setelah mengamati? Hidup nyamuk ya, Bu? Dari Nyamuk, tahap yang pertama, oh ya, nyamuk bertelur, kemudian telur itu berubah menjadi jentik-jentik atau larva. Larvanya kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian pupa atau kepompong ini akan menjadi nyamuk dewasa. iya, terima kasih Sama-sama, untuk Ibu. Henny. Arbaina, Iya, Ibu. ya nyamuk tadi bertelur di tempat di mana? Di air. Iya, memerlukan waktu. Berapa ya, Bu? Kada ingat dulu, nah. Iya, nyamuk itu bertelur memerlukan waktu 1-2 hari. Iya. Ada yang tahu apa yang dicari nyamuk dewasa setelah dia keluar dari kepompong? Mencari makan, Bu. Iya, mencari makan berupa? Kalau betina, darah, Bu. Iya, kalau Kalau jantan itu yang nektar-nektar itu, Bu. iya, betul. Nah, ini untuk tahapan telur adalah merupakan fase pertama pada kehidupan nyamuk. Fase bertelur ini memerlukan waktu selama 2 hari sampai dia menetas sebagai larva. Telur-telur nyamuk itu bentuknya sangat kecil. Mungkin serupa dengan debu. Nah, untuk induk nyamuknya akan menemukan lingkungan yang lembab, contohnya di kubangan air untuk bertelur, tempat-tempat kotor, terus di got. Nah, ini larva. Larva biasanya mungkin kita lebih mengenal dengan jentik-jentik nyamuk daripada larva. Untuk fase inkubasinya itu berjalan 5-10 hari. Setelah larva, nyamuk akan berubah menjadi pupa. Nah, ini adalah fase pupa. Fase ini adalah fase di mana nyamuk ini beristirahat sebelum dia terbang untuk menjadi nyamuk dewasa. Nah, kalau untuk nyamuk dewasa, dia akan berada di permukaan air dulu untuk mengeringkan tubuhnya sebelum mereka dapat terbang. Nah, ada yang tahu apa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk? Penyakit malaria, Bu. Iya, Demam berdarah. penyakit malaria ada lagi? Apa lagi? Berdarah, Bu.
Iya, malaria dan demam berdarah. Adakah untuk malaria sama demam berdarah itu? Kayaknya sama Kak, Bu. Malaria sama demam berdarah sama atau beda? Ada yang tahu? Apa ya? Malaria, Nyamuknya Kak, Bu, yang berbeda itu, yang ya menggigitnya. nyamuk yang berbeda, nyamuk yang menggigitnya itu berbeda. Ada yang tahu? Nyamuk yang menyebabkan malaria adalah nyamuk? Apa itu, Bu? Kada bisa menyambat ulu. Nah, Nyamuknya Kalau belang-belang, Kak, Bu. dongoy. Apa tuh? kalau demam berdarah, Aedes, Aegypti, Bu. Aedes aegypti. Nah, ini adalah perbedaan antara malaria dan demam berdarah. Kalau malaria yang menggigitnya adalah nyamuk Anopheles, sedangkan demam berdarah itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-cirinya beda. Kalau nyamuk Anopheles warnanya coklat kehitaman, sedangkan nyamuk Aedes aegypti mempunyai bintik-bintik putih di badan dan di kakinya. Kalau malaria, nyamuk Anopheles itu berkembang di air yang kotor dan tempat sampah, sedangkan Aedes aegypti itu berkembang di air yang bersih. Nah, Anopheles ditemukan di daerah pedalaman, sedangkan Aedes aegypti itu ditemukan di tempat yang bersih. Untuk masa inkubasinya juga berbeda. Masa inkubasi nyamuk Anopheles itu lebih lama dibandingkan dengan masa inkubasinya nyamuk Aedes aegypti, di mana untuk gejala saat digigitnya itu memiliki gejala yang sama, yaitu demam yang tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri persendian, mual, muntah, dan pendarahan kalau sudah terlalu parah. Nah, setelah nyamuk, kita hari ini tadi kasih tahu bahwa kita hari ini juga membahas tentang poster, di mana poster ini adalah media untuk menyampaikan pesan. Kemudian isinya bisa berupa himbauan dan biasanya juga ditempel di dinding. Kalian pernah ke puskesmas? Pernah, Ibu. Nah, di sana biasanya banyak poster-poster atau himbauan tentang nyamuk. Nah, itu adalah merupakan poster. Nah, untuk langkah membuatnya, kita harus menentukan topik. Tujuannya menyusun kata-katanya nanti dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang efektif. Nah, dan memperhatikan letak dan gambarnya. Sekarang siapkan alat-alat kalian yang sudah Ibu suruh kemarin. Alatnya gunting, terus pensil. Nah, bisa disiapkan. Ya, Ibu. Sudah selesai, sudah menyiapkannya. Kalau sudah, Suki, tolong bagikan lembar-lembar LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, di sana ada 2 LKPD. Yang pertama, itu kalian membuat poster dan kemudian kalian menulis saran jika ada teman yang melakukan ini. Tolong kerjakan dan diskusikan untuk mengerjakannya. Di sana kalian perhatikan contoh yang ada. Di sana ada gambar daur hidup nyamuk. Kemudian tentang lingkungannya juga ada. Nah, kalian bagi tugas siapa yang memotong gambar, siapa yang menempel gambar, kemudian siapa juga yang menuliskan hingga mewarnanya. Jangan lupa tulis juga nama jenis nyamuknya, serta bahaya-bahayanya sampai penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk.
Silahkan kerjakan dengan waktu 20 menit. Sambil dikerjakan juga saran jika teman kalian melakukan hal ini. Yang pertama itu ada membuang sampah dan rumah yang kotor. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan untuk mengerjakannya? Kali memotongnya, Bu. Ya. Rahmi, ada kesulitankah? Ini lagi didiskusikan, Bu. Pian lagi apa? Mewarna, Pian dapat tugas apa? Iya, ulun lagi mewarna, Bu. Mewarna. Jangan lupa tulis daur hidupnya. Ini, Gambar Bu. nyamuknya dengan rapi. Yang lainnya, apa ada yang kesulitan? Tidak ada, Ibu. Sudah selesai? Belum. Lagi, Bu. Udah, Bu. Sudah, kita tunggu yang lain yang belum selesai mengerjakannya. Sudah semua? Lagi, Bu. Sudah semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mempresentasikannya ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Herlina, bisa presentasikan hasilnya, apa sarannya, dan bagaimana tadi membuat posternya? Herlina sudah? Ya, Bu. Apa saran untuk gambar yang pertama? Yang mana tadi, Bu, gambarnya, Bu? Yang ini, gambar yang pertama. Ini ada laki apa? Harusnya tidak boleh itu, Bu. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di mana Ya. seharusnya membuang sampahnya? Di tempat sampah, Bu. Iya. Yang lain, terima kasih untuk Herlina. Yang Ya. lain, Sama Bu. juga, Ibu. ada Jangan yang buang berbeda? sampah. Sama juga, Bu. Iya, Jangan buang untuk sampah gambar kedua, sembarangan. iya, sama semuanya. Jadi laki-laki ini, anak laki-laki ini membuang sampahnya sembarangan. Berarti sarannya itu jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, untuk gambar yang kedua, ada yang mau maju? Nurul, Jenny, Linda, atau Siti Aisyah? Ada yang mau maju?
untuk mempresentasikan saran di gambar yang kedua? Ulun Kak Bu. Ya, bisa. Di gambar yang kedua ini sebaiknya kita, ini gambarnya berhamburan Kak sampah itu Bu. Iya, berhamburan. Sebaiknya kita membersihkan halaman rumah kita agar tidak ada sampah lagi supaya terhindar dari nyamuk-nyamuk Bu. Iya, betul. Ada yang lain? Terima kasih untuk Aisyah. Ada yang lain? Sebaiknya kita rapikan Bu, jangan buang sampah berserakan di halaman rumah karena tidak enak dipandang. Iya, pintar. Atau ada kelompok lain lagi? Lagi pintar. Ada yang lain lagi? Ada jawaban yang lain? Tidak ada. Nah, di sini ada rumah-rumah yang sampahnya berserakan. Banyak sampah di depannya, ini dapat menimbulkan penyakit. Yang tadi, kalau di tempat yang kotor itu adalah nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Ya. Nah, kalau begitu, kumpulkan semua poster dan LKPD saran-saran tadi. Tolong, siapa yang dapat membantu Ibu mengumpulkannya? Iya Bu. Ya, terima kasih Yani. Ini Ibu hasil kerja kelompok kami. Ya, makasih. Sama-sama Ibu. Nah, sebelum ke evaluasi, Ibu ada yang bisa menyebutkan pelajaran hari ini? Daur hidup nyamuk itu yang pertama, nyamuk bertelur, terus tuh telurnya berubah menjadi jentik atau apa ya? Atau pupa Kak Bu. Nggih. Kemudian berubah menjadi apa tadi? Jadi apa tadi ya? Nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa. Iya. Jadi hari ini kesimpulannya daur hidup nyamuk itu ada terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahapan telur, kemudian berubah menjadi jentik, pupa, dan yang terakhir adalah nyamuk dewasa. Serta kita juga harus menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi. Nah, untuk evaluasi dikerjakan masing-masing. Ibu membagikan gambar evaluasinya. Sudah dapat semua nomor evaluasinya? Sudah Ibu. Nah, silakan kalian kerjakan, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, kalian menggambarkan dan menjelaskan tahap-tahap yang di dalam siklus hidup nyamuk. Kemudian, soal yang kedua, kalian perhatikan gambar poster yang ada dan tuliskan informasi dari poster itu dengan kata-kata kalian sendiri. Yang ketiga, di sini ada masalah di mana suatu daerah yang rawan penyakit demam berdarah. Sering terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes aegypti. Menurut kalian, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan populasi nyamuk? Dan berikan alasan kalian yang mendukung jawaban kalian. Kemudian yang terakhir,
menurut kalian mengapa nyamuk Aedes aegypti suka tinggal di tempat yang lembab? Berikan juga penjelasan kalian. Silakan diberikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dibaca soalnya dengan teliti supaya jawabannya benar. Jadi tadi tentang pelajarannya saja faktor yang mempengaruhinya, kenapa jadi sampai nyamuk Aedes aegypti suka tinggal di tempat yang lembab. Kemudian bagaimana tadi gambar tahapan-tahapan siklus nyamuk. Apa saja silahkan kalian tuliskan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tadi, Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Dengar? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, kita jawab sama-sama dulu bagaimana. Nih, yang pertama tadi jelaskan tahap-tahap yang ada di siklus nyamuk. Apa aja tadi? Yang pertama telur, Bu. Terus yang kedua? Telur berubah menjadi larva. Larva itu berubah menjadi pupa dan pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Iya. Nah, yang kedua sekarang gambar poster. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan pada poster tersebut? Informasi yang kalian dapatkan apa ya kira-kira dari poster tersebut? Itu ada kegiatan untuk mencegah demam berdarah, Bu. Ada menguras. Jaga kebersihan, Bu. Ya, terus? Nah, soal yang ketiga. Ayo, menurut kalian faktor apa yang mempengaruhi peningkatan populasi nyamuk Aedes aegypti? Siapa yang tahu? Faktor lingkungan, Bu. Lingkungan kotor, Ya, faktor lingkungan. Apa aja faktor lingkungan seperti apa? Airnya yang banyak. genang, Bu, Genangan air. Airnya banyak tergenang. Ya, tempatnya juga tersembunyi. Lebih sering nyamuk suka bersembunyi di tempat-tempat yang gelap. Itu juga termasuk populasi nyamuk yang mempengaruhi populasi nyamuk meningkat. Untuk yang nomor 4, tahu jawabannya? Jadi, mengapa nyamuk Aedes aegypti suka tinggal di tempat yang lembab? Karena mereka membutuhkan air untuk bisa hidup dan berkembang biak, Bu. Iya, pintar. Jadi, tempat yang lembab seperti bak mandi yang terbengkalai atau genangan air itu adalah tempat yang cocok untuk nyamuk Aedes aegypti. Nah, silakan kumpulkan ke depan semuanya.
karena kita tadi sudah melaksanakan kegiatan membuat poster sampai mengevaluasi. Sekarang saatnya kita ice breaking. Sebentar. Ibu coba putar videonya. Sebentar ya. Bisa terlihat? Belum, Ibu. Nah, sekarang kalian berdiri. Terlihat, terdengar? Ada Terdengar? videonya, Bu, cuma tidak ada suaranya. Suaranya terdengar? Tidak ada, Bu. Putus-putus, Bu. Ada. Oke, baiklah kalau begitu kita ganti saja dengan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang sesuai dengan lagu daerah kita. Bisa kita mulai untuk menyanyikannya? Satu, dua, tiga. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari, masak sebiji diurung bari, manggar Kata kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Yang mana batis kutung dikit bidawang. Yang mana batis kutung dikit bidawang. Ya, terima kasih. Lagu Ampar-Ampar Pisang tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Sampai bertemu lagi besok. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita belum berdoa. Tinggalan. Silahkan Pak Suci, silahkan siapa yang menanggapi, ditunjuk aja Pak. Kita Ibu Linda dan Ibu Herlina. Silakan Bu. Tinggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau tanggapan Ulun untuk kegiatan pembelajarannya sudah bagus, tampilan PPT-nya juga bagus, gambarnya juga bagus. Cuman tadi video pembelajarannya aja suaranya tidak ada, tapi sudah diganti dengan yang lain. Kemudian yang tadi ketinggalan pada saat menutup pelajaran berdoa, ya lah Bu. Ini ketinggalan baik. Ini kada apa-apa Bu. Sudah videonya kada mau dibuka, suaranya kada kedengaran.
Inggih, gugup aja toh. Inggih, itu aja Pak Sutki kalau tanggapan dari ulun. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar. Ulun gin kada anu jua lagi di Silakan Ibu Erlina. Inggih, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya juga sama, sudah bagus penampilan dari Bu Nur Aini. Mungkin hanya kesalahan-kesalahan teknis karena kita berbasis online. Jadi kalau mungkin nanti pas mengajar aslinya, saya rasa jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Erlina. Silakan Ibu Siti Sarah. Baik, terima kasih untuk tampilan Bu Nur Aini, presentasinya. Secara keseluruhan sih, yang penting bisa tampil dulu. Ada banyak hal yang mungkin sudah Ibu sampaikan dan ada juga yang tidak atau belum disampaikan di sini. Menurut Ibu apa saja yang Pian belum sampaikan? Di langkah-langkah pembelajarannya banyak belum lihat ketinggalan lah. Terus tuh yang apalagi yang nampaknya itu yang saat berdoa. Oke, nanti di langkah-langkah pembelajaran itu harus disampaikan. Tapi yang paling penting suara Pian atau volume atau intonasi suara Pian datar. Jadi kalau mengajar itu tidak bisa datar semuanya. Kemudian jadi sehingga anak didik kita pasif. Contohnya di sini aja gitu. Cuma lihat yang itu aja yang menyahut, yang lain pada kemana nih? Jadi usahakan teman yang tampil atau anak-anak tuh bagaimana caranya suasana itu bisa menyenangkan dan keterampilan mengelola kelas tuh harus hidup. Nah, jadi ditanya atau nanti pada saat kita belajar tunjuk aja siapa yang tuh. Nah untuk yang menyenangkan tuh yang kayak apa supaya hidup kelas itu yang kayak apa. Contohnya tadi di sini aja Ulun melihat Ibu Heni kah, Dieni kah, yang itu aja, yang lain jadi nanti yang lain tuh sehingga nanti suaranya ini di sini kayak lemah atau responnya tidak apa namanya tidak hidup lah gitu lah. Jadi untuk Ibu sendiri nanti suara pula lebih nyaring lagi sedikit. Gitu. Kalau perlu pakai mic saat ngajar, Bu. Ini boleh Bu pakai mic, boleh. Nah, jadi video pembelajarannya tidak bisa ditampilkan, nanti diulang lagi, dilihati. Kemudian bahasanya sudah alhamdulillah, bahasanya sudah cukup baik. Materi atau ini tidak ada miskonsepsi, nanti materi itu kalau bisa kita hafali. Jadi kita tidak lagi melihat yang di buku atau tampilan kita dalam PPT itu. Jadi kita hafal, artinya kita kuasai benar apa yang kita ajarkan. Tadi ada muatannya ada berapa, Bu? Bahasa Indonesia sama PKN. Oh ya, bahasa dengan PKN. Kemudian PBL atau PJBL-nya membuat apa, Bu? Membuat poster, Bu. Jadi poster nanti. Jadi posternya, petunjuknya jangan lupa di poster itu petunjuknya. Kemarin lah hari pertama itu, Yan, kita saat membahas RPP-nya keluar masuk juga, ini sinyal kurang bagus pula. Sehingga tidak terlihat. Jadi usahakan nanti mengembangkan variasi interaksi antara siswa dan guru itu dikembangkan sehingga kelas jadi hidup. Apa bisa
semenarik mungkin kita membuat kelas itu hidup, antara lain beri upload, breaking, breaking. Yang penting jangan pasif lah di dalam kelas. Kemudian nanti pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya siapa yang pernah digigit nyamuk, nah apa rasanya dan sebagainya. Itu tentang hubungannya dengan nyamuk. Mungkin itu saja tanggapan, nanti diperbaiki, kemudian diperbaiki, terutama tadi suara Bu ya, suara pian harus tegas, semangat, biasanya anaknya nanti semangat. Dan itu saja Pak Suci. Banyak. Mungkin Pak Narno nih, bagaimana, apakah kita lanjutkan atau nanti kita sambung